Bener kayak Seorang bule yang baru pertama kali mengikuti sholat Jumat di Indonesia, sama sekali tidak menyangka apa yang akan ia alami hari itu. Awalnya ia datang dengan perasaan canggung. Ia mengikuti gerakan, mendengarkan khutbah dengan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami, dan mencoba menyesuaikan diri di tengah ratusan jamaah yang memenuhi masjid. Baginya, pengalaman ini sudah cukup berkesan. Tapi ternyata, kejutan sesungguhnya justru datang setelah sholat selesai. Begitu salam terakhir diucapkan dan jamaah mulai berdiri, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Orang-orang tidak langsung pulang. Sebaliknya, mereka berkumpul di halaman masjid. Ada yang membawa kantong plastik besar, ada yang mengangkat dus makanan, ada pula yang sibuk menuangkan minuman ke dalam gelas-gelas kecil. Awalnya ia mengira sedang ada acara khusus, mungkin peringatan hari besar atau kegiatan komunitas tertentu. Tak lama kemudian, nasi kotak dibagikan satu persatu. Ada juga jajanan, air mineral, bahkan teh hangat. Semua diberikan dengan senyum, tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang meminta imbalan, tidak ada syarat apapun. Siapapun yang mau, boleh mengambil. Sang bule semakin heran ketika tahu bahwa orang-orang yang membagikan makanan itu bukan panitia resmi, bukan lembaga besar, dan bukan orang-orang super kaya. Sebagian hanya warga sekitar, pedagang kecil, pegawai biasa, atau jamaah yang patungan seadanya. Mereka berbagi bukan karena berlebih, tapi karena hanya ingin berbagi. This food for free for people. This is Bali, habibi. Bali. Look how many people. This atmosphere just in Bali Al Hasana Mosque. You see all people here from all around the world. Inilah pengalaman sholat Jumat pertama pria Turki ini di Indonesia. Yes, I finished. It's like different than my normal experience in mosque because there is some few different things. An example, after pray, we are saying just Amin. Amin. Finish. Here, Amin. Too long. And everybody bringing them mini carpet here. We are not bringing in Turkey. And men's also wearing skirt. Also, they are giving you food. It's good. Sudah mulai go internasional, kini takjil gratis Masjid Jogokarian mulai dilirik warga negara asing, ikut antri. Kasus yang terjadi pada وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. And a lot of us take those stories and narrate them to our children so they can become familiar and learn from it. And what we want to reinforce is the lessons that we learned. They're awakening. We did not change anything about these people. We certainly just delivered the news, the truth. Let us take a step back and look at what responsibilities Allah has gifted us and has given us, and look at how we can make people's life better, how we can improve the society we live in, how can we reduce the crimes that we have. حجم هذه مسؤولية وأن نقدم كل ما نستطيع في
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sorry. I'm meeting with a wide variety of council members, of organized labor, and also of leaders across the state, be it having seen Governor Hochul or also Attorney General Tish James. And those are meetings that are all with the shared purpose of delivering on our agenda. And what's the goal of the meeting? Fila, تفضل. Who wants food? Come by. Where are we bringing folks in from? You guys getting food? Come get food. No selfies. Please keep the line moving. Come on, Keep the line guys. moving. Keep it coming. Food line right here. The other way. Keep going that way. Keep it moving there. This line. Yes. Come get food. Come get food. This line. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu. Di Indonesia, ibadah tidak berhenti pada ritual. Ia berlanjut menjadi tindakan nyata, menjadi kepedulian, menjadi kebiasaan berbagi yang sederhana tapi konsisten. Bagi orang Indonesia, Jumat Berkah mungkin sudah biasa, tapi bagi bule itu, pengalaman ini adalah pelajaran besar tentang makna kebersamaan dan keberkahan. Bahwa kekayaan tidak selalu soal seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa ikhlas yang dibagikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah di sekitar kalian masih sering ada Jumat Berkah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Yuk Bapak kesini langsung yuk. Maafin saya nggak lihat Bapak. Geser Kak. Lewat sini Kak, lewat. Maafin, ya ampun udah dari tadi antri ya. Allahu Akbar. Masa langsung Kak, langsung. Saya anterin ke depan. Masya Allah, maafin ya Pak. Ya Allah, saya nggak lihat dari tadi. Bapak udah antri lama ya. Bentar ya. Bapak di sini aja, nggak usah ke situ. Saya tunggu. Kak, bikinin satu lagi Kak, bikinin satu lagi. Dibikinin satu dulu. Banana satu lagi. Bapak di situ aja. Oke, siap. Maafin banget ya, selamat makan ya.
Ketika pertama kali masak Jumat berkah di Jepang. Iya guys, kalian gak salah dengar, aku bakal Jumat berkah di Jepang. Dan kalian tahu, ini aku diberangkatinnya gratis guys. Dan setelah perjalanan 8 jam di pesawat, akhirnya kita nyampe di Jepang. Guys, kita udah nyampe di Fuji. Terus lihat pemandangannya, Gunung Fujinya lagi ketutupan sama awan. Dan kita bakal lihat di dalam ada dapur apa enggak buat kita masak Jumat berkah. Nah ini kita udah nyampe di Airbnb-nya dan ternyata ada dapur dan ini semua lengkap guys peralatannya. Dan langsung aja kita belanja di supermarket Jepang buat bahan masak Jumat berkah. Let's go. Sumpah gak tau kenapa tapi aku excited banget. Ini udah nyampe di supermarketnya guys, namanya Ogino. By the way jujur aku pusing banget cari bahan makanan di sini karena bahasanya Jepang semua guys. Dan setelah 15 menitan muter-muter akhirnya nemu. Guys, kita jadinya pilih ikan aja yang pasti halal. Nah sebelum beli aku udah diinfoin sama orang muslim yang ada di Jepang kalau ikan ini boleh dimakan dan enak rasanya. Jangan lupa juga kita beli bumbu dan sayurannya. Guys aku speechless lihat sayuran di Jepang, fresh banget. Guys belanjanya udah kelar semua, waktu kita pulang buat masak. Let's go. Alhamdulillah. Thank you. Wah, bagus ya. Nasi goreng. Aduk-aduk. Iya. Memang saya belajar sedikit ya. Wah, aduk. Terus. Turunnya Pak ya. Turun. Turunnya.